Orang-orang yang sudah mencapai ma'rifat tidak sama dalam hal menghadapi lingkungan yang ada di sekitarnya dengan orang yang, mohon maaf, mungkin bisa dikatakan makrifat, tapi hanya pandai berteori, pandai berimajinasi, tapi tidak bisa melakukan, tidak bisa berbuat seperti apa yang dia ucapkan itu. Dan memang seperti itu. Kalau orang yang belum makrifat, dia tidak bisa sanggup mengamalkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Tidak bisa melakukan sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Nah, kalau dalam pandangan ajaran ilmu fikih, inilah yang dikatakan orang-orang munafik. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan tidak sejalan dengan perbuatan. Tapi kalau kita memandang manusia di akhir zaman ini, hanya Satrio Piningit, hanya sosok sang utusan itu yang mampu, yang sanggup mengamalkan apa yang menjadi seperti apa yang saya katakan tadi. Karena tidak mudah, tidak gampang bisa dilakukan. Memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Itu tidak mudah, tidak gampang. Kita bisa berteori dengan berbagai macam konsep, tapi belum tentu bisa mampu mengamalkan itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Sedangkan sosok sang pilihan akhir zaman, Satrio Piningit ini, memang beliau dengan akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, tutur kata yang santun. Hanya beliaulah yang bisa melakukan itu. Sehingga jangan heran kalau beliau memiliki keistimewaan, kelebihan, kemampuan dibanding orang kebanyakan. Mestinya orang makrifat atau orang yang berhakikat itu menjadi contoh teladan sebagaimana akhlak baginda Nabi menjadi suri teladan bagi umatnya. Begitu pula Satrio Piningit, sang pemimpin akhir zaman itu. Sehingga baginda Nabi dalam beberapa hadis dikatakan bahwa akan datang di akhir zaman, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Namanya sama dengan nama dirinya. Begitu pula orang tua daripada sang Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu sama dengan nama ayahnya baginda. Karena itu tadi, dari sikap, tindakan, perilaku, dan ucapan, hanya Satrio Piningit yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Jadi Satrio Piningit atau Imam Mahdi ini sangat diagungkan, sangat dimuliakan. Para leluhur, para raja-raja, bahkan para gaib, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini
memuliakan beliau. Jadi sosok Satrio Piningit ini ketika dunia sudah dipenuhi dengan kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan seterusnya, maka semesta atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, memunculkan sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu. Tujuannya apa? Agar umat manusia di akhir zaman dikembalikan ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian, umat manusia di akhir zaman akan mendapat berkah, mendapat ridha dari Tuhan semesta alam itu. Bukan seperti saat ini, yang dimana air hujan yang tadinya menjadi rahmat, menjadi berkah bagi kehidupan umat manusia, menjadi sebaliknya, menjadi banjir bandang, menjadi macam-macam, menjadi sesuatu yang membuat manusia itu ketakutan. Contoh, kalau hujan disertai dengan angin kencang, apalagi angin puting beliung, terjadi banjir di mana-mana, kan bukan menjadi lagi suatu rahmat atau berkah, sudah menjadi ancaman, sudah menjadi sesuatu yang menakutkan. Begitu pula angin, api, dan tanah. Di zaman ini sebelum kedatangan beliau, 4 anasir ini menjadi sesuatu ancaman bagi kehidupan umat manusia. Yang tadinya seperti yang saya katakan, unsur-unsur ini menjadi rahmat, menjadi berkah, menjadi sebaliknya, menjadi petaka, menjadi bencana.